Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan. Di video kali ini aku akan membahas kain kafan Tuhan Yesus asli atau palsu. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di like juga ya. Kain kafan yang sering dikatakan itu adalah kain kafan Tuhan Yesus berasal dari Torino atau Sdone di Torino, dan di dalam kain tersebut terdapat gambar seorang pria yang tampak telah disiksa dan yang sering disebut dengan siksaan penyaliban. Kain ini disimpan di katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Dan banyak yang mempercayai bahwa itu adalah benar kain kafan Tuhan Yesus. Ukuran kain kafan tersebut adalah panjangnya 4,2 meter dan lebarnya 1,2 meter. Dan pada kain tersebut gambar seorang laki-laki yang memiliki janggut, kumis, rambut sebahu, dan badan dengan tinggi 170 cm sampai dengan 188 cm. Sejarah mengenai dari mana asal kain itu ditemukan belum diketahui sepenuhnya. Gambar kain kafan tampak lebih jelas dalam warna hitam putih atau gambar negatif dibandingkan dengan gambar warna coklat. Gambar negatif ini pertama kali dilihat pada tanggal 28 Mei 1898 di piring fotografi terbalik milik fotografer amatir Second Pia yang diperbolehkan mengambil foto kain tersebut ketika sedang dipamerkan di katedral Turin. Menurut Pia, ia hampir menjatuhkan dan memecahkan piring fotografi tersebut akibat terkejutnya melihat gambar seseorang di kain tersebut. Kain kafan ini juga menjadi bahan perdebatan sengit di antara para ilmuwan, rohaniawan, dan sejarawan, juga penulis sejarah kapan kain kafan dan gambarnya tercipta. Dari pandangan rohani, pada tahun 1958, Paus Pius menyetujui gambar kain kafan tersebut dalam hubungan dengan ketaatan Katolik Romawi atau wajah suci Yesus. Beberapa pihak juga percaya bahwa kain ini merupakan kain yang menutupi wajah Yesus ketika ia diletakkan di dalam makamnya dan gambarnya tercetak pada serat-seratnya. Dari pihak skeptis, di sisi lain beranggapan bahwa kain kafan tersebut merupakan karya pemalsuan abad pertengahan. Beberapa pihak lain menghubungkan terciptanya gambar ini dengan reaksi-reaksi kimia atau proses-proses alamiah lainnya. Berbagai pengujian telah dilakukan terhadap kain kafan ini, namun demikian perdebatan mengenai asal-usulnya tetap berlangsung terus-menerus. Para analisi lanjut yang diterbitkan pada tahun 2005 mengambil contoh kain yang diambil oleh para kelompok penguji untuk dihitung usianya. Begitu juga sampai tahun 2008, penguji terus berlangsung dan tetap menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Pada tahun 1983, kain kafan ini diberikan kepada tahta suci oleh keluarga Savoia. Tetapi Gereja Katolik Roma tidak mengakui bahwa itu adalah kain kafan Yesus dan juga tidak mengatakan bahwa itu adalah pemalsuan. Dalam pandangan gereja mengatakan baik kain kafan tersebut itu asli atau palsu tidak memiliki hubungan dengan keabsahan ajaran Yesus. Pada tahun 1998, almarhum Paus Yohanes Paulus II menyatakan untuk mempercayakan kepada para ilmuwan mengenai kain kafan tersebut. Dalam khotbah Paus Yohanes juga berkata, kain kafan ini merupakan sebuah gambaran cinta Tuhan dan dosa manusia dan cetakan yang ditinggalkan oleh tubuh yang tersiksa dari salib, memperlihatkan kemampuan manusia yang luar biasa untuk menyebabkan penderitaan dan kematian bagi sesama manusia. Berdiri sebagai lambang pihak-pihak tak bersalah yang menderita di setiap zaman. Demikian khotbah Paus Yohanes II. Seorang sejarawan yang bernama Ia Wilson meyakini bahwa kain kafan itu benar kain kafan jenazah Tuhan Yesus. Ia mengatakan, sampel yang diambil pada tahun 1988 itu diambil dari tempat yang tidak seharusnya, yaitu di pojok kiri. Sebab sebelum tahun 1840, satu-satunya cara memamerkan kain itu adalah kain itu direntangkan dan dipegang oleh sedikitnya 3 orang uskup, sehingga sangat memungkinkan telah terkontaminasi. Jelas Wilson. Wilson juga mengatakan bahwa penggunaan kain kafan seperti kain kafan Turin itu jauh lebih populer pada abad awal dibandingkan dengan abad pertengahan. Selain itu, bukti-bukti dari medis juga memperkuat teori dari Wilson. Juga kata Wilson, memang pada zaman Yesus hidup ribuan orang dihukum mati dengan cara disalib. Namun, berbeda dalam proses penyaliban Tuhan Yesus adalah dengan mahkota duri. Dan di atas kain kafan ini
terdapat noda luka tusukan di sekitar kepalanya yang terluka. Dari hasil gambar itu juga terlihat bahwa Tuhan Yesus dipaku yaitu di bagian pergelangan tangan, bukan di bagian telapak tangan yang biasa digambarkan orang-orang. Wilson mengatakan kenapa di pergelangan tangan supaya tubuh Yesus tetap menempel di kayu salib, dan jika di telapak tangan maka akan memudahkan tangan Yesus terkoyak dan lepas dari kayu salib. Sementara itu, Direktur Pusat Sidologi Internasional Turin Bruno Berberis menegaskan keaslian kain tersebut. Ia mengatakan banyak peneliti membuktikan bahwa noda di atas kain itu adalah darah manusia, bukan buatan pelukis. Sehingga itu membuat tingkat keaslian kain kafan itu sangat tinggi. Namun jika kita melihat dari Alkitab Perjanjian Baru dalam Yohanes 20 ayat 5 sampai dengan 7, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Dalam ayat ini dengan jelas dikatakan adanya kain yang dipakai untuk menutupi kepala Yesus yang terpisah dari pembungkus tubuh, akan tetapi dalam kain kafan tersebut ada gambar seluruh tubuh dari kaki sampai kepada kepala. Dan dalam Alkitab juga mengatakan bahwa sebelum Yesus dikubur, ia akan dirempah-rempahi dan diminyaki terlebih dahulu. Dan sebelum diminyaki maka akan dimandikan terlebih dahulu. Ini jelas terlihat dalam Yohanes pasal 19 ayat 39 sampai dengan 40. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat Yahudi bila menguburkan mayat. Jadi, apabila rempah-rempah dibubuhi pada tubuh Yesus seperti yang dikatakan Alkitab, maka tidak mungkin darah Yesus menempel di kain kafan tersebut. Sampai sekarang masih ada perdebatan dengan orang yang mengatakan bahwa kain kafan itu tidak asli dan dengan orang yang mengatakan bahwa kain kafan itu asli. Tetapi Vatikan Roma tidak memberi pandangan bahwa itu adalah kain kafan asli Tuhan Yesus atau itu kain kafan yang palsu. Sekian dari pengetahuan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari beberapa pandangan ini, menurut teman-teman semua, apakah kain kafan ini asli atau palsu? Boleh komentar di bawah ya. Terima kasih yang udah dari tadi stay di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Tuhan Yesus memberkati.